Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa'alaikum ya ayyuhan-nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin jamaah majelis taklim, para santri dan imam guru rahimahullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mendalami, pelajari ilmu agama yang hukumnya fardu ain dan menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menambah iman. Wujudnya menambah ilmu, tapi dengan belajar maka iman kita akan meningkat. Untuk itu kita harus terus berupaya untuk menambah ilmu yang akhirnya menambah keimanan. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan semua makhluk sekolah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahmatullah, pada siang hari ini kita coba muhasabah dan melihat pemetaan yang dilakukan oleh Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, Rektor Universitas Darussalam Pondok, dan artikel yang menarik, relevan di awal tahun ini untuk renungan kita muhasabah sebagai bekal untuk rencana tindak lanjut planning ke depan agar bertambah ziyadatul khair ba'dal khair, terus nambah kebaikan setelah beramal
kebaikan. Makanya istiqomah, istiqomah, continue itu perlu ya termuasabah. Yang hari ini artikel yang beliau tulis pesantren harus dicatat, nanti akan difotokan ya, diceramahkan kembali. Beliau membagi orang Islam ini ada 4 model. Boleh tulis. Siapa tadi yang kita jadikan rujukan? Profesor Dr. Hamid Fahmi Dakasi, Rektor Universitas Darussalam Banten, yang kemudian beliau menulis artikel mengelompokkan orang Islam atau yang berislam, ya bahasa beliau itu ada 4 model, 4 karakter. Ini, nah, yang pertama tulis. Orang Islam yang berilmu Islam. Orang Islam yang berilmu Islam, menjalankan Islam, berakhlak Islam, dan sangat peduli dengan urusan umat Islam. Ya, ini yang pertama ya. Ulangi, orang Islam yang alim berarti ilmu. Kemudian menjalankan Islam, ya, mengamalkan. Ya. Setelah dia berilmu, beramal. Bahkan dilanjutkan dengan berakhlak, menampakkan ya pengamalan keyakinan Islamnya itu dalam wujud berperilaku yang baik tentunya. Kalau berakhlak Islam maksudnya sifat kemuliaan ajaran Islam diwujudkan, dijawantahkan. Jadi dia awalnya apa? Mahmudah, terpuji. Adabnya adab hasan, adab yang baik. Tampilan kehidupannya wujud orang yang baik, yang soleh. Soleh di sini dirinci, yang berakhlak Islam soleh juga secara sosial. Setelahnya soleh secara personal kepada Allah, dia beradab, tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, tapi hubungannya apa? Hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Beliau sudah dikatakan berakhlak Islam, kalau lebih jauh sesungguhnya dia telah berakidah yang benar. Enggak bisa orang itu dikatakan berakhlak kalau tidak memiliki akidah yang benar. Yang istimewanya lagi, sangat peduli dengan urusan umat Islam. Ini sangat apa? Peduli. Ya, ini orang yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, golongan kedua, model kedua adalah orang Islam tak mempunyai ilmu atau tidak berilmu, jahil. Lawannya. Yang kedua, Pak, orang Islam yang tidak mempunyai ilmu tentang agamanya sendiri, awamnya kok, abadan abidin, ya. 20 tahun yang lalu awam, tahun 2000 saya awam Pak Ustaz. Sekarang 2022 awam terus, masih bilang begitu, tidak ada progres.
kemajuan. Ya, ini orang Islam yang tak punya ilmu, tentu saja tidak menjalankan syariat Islam. Hidupnya ya setemunya, dia punya pengetahuan apa, itulah yang dia lakukan. Dia mengamalkan yang setahu-tahu dia seketemunya hidupnya itu. Pasti begitu. Kalau orang berperilaku itu kan pasti karena pengetahuan. Orang yang berakhlak mulia ya karena tahu perintah agama, tahu ilmunya, fadilahnya, dan dia meninggalkan yang dosa, adab itu berat. Ini karena ilmu, ya. Akalnya mendapatkan ilmu masuk ke dalam hati, berproses, ya, menjadi keyakinan, iman, lalu melahirkan perbuatan. Nah, ini perbuatannya pasti tidak mengamalkan Islam karena dia tidak tahu, ya, tidak berilmu. Tentu saja dia tidak peduli dengan urusan umat Islam. Namanya acuh tak acuh tak peduli. Ya, dapat minum, ya, dibagi minum. Yang ketiga, orang Islam yang tidak punya ilmu, tidak menjalankan, tidak peduli, musuhi, lengkap. Ini buat, ya. Yang keempat, orang yang belajar Islam. Ini yang keempat, belajar. Berarti ya kita pun yang masih belajar, ya, nggak ada tamatnya. Belajar ya, meskipun dulu berarti belajar bagi santri. Kita menjalankan sebagian syariat Islam orang ini. Tidak bisa semua. Mungkin dia cocok dengan hawa nafsunya, jalankan. Yang nggak cocok, ngaji dulu, pending. Daripada bayar haji, ya, mungkin nggak untuk beli mobil. Namanya duitnya ada, ya, bisa beli mobil, ya. Apa cenderungannya begitu, menjalankan sebagian, meninggalkan sebagian. Karena dalam disebutkan di sini orang ini kadang-kadang juga malah memusuhi, ya, mengkritik, tidak peduli terhadap urusan umat Islam. Jadi terserah agama ini bagaimana. Nah, yang paling bagus tadi yang pertama, ya, golongan pertama ternyata kata beliau minoritas sedikit, ya, dari orang yang memeluk ajaran Islam, yang beragama Islam ini, yang alim itu sedikit, ya, yang mengamalkan sedikit, yang peduli Islam ditindas ya sedikit, yang banyak yang jahil, yang banyak yang tidak mengamalkan, yang banyak yang tidak peduli dengan urusan agama Islam. Nah, itu sebagai wadiman, ya, kita harus berupaya, ya, memperbanyak golongan pertama tadi, yang minoritas, ya, Iqbal, ya, harus
senantiasa belajar, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, yang sudah dipahami, ya. Jadi mudah-mudahan mukadimah saja untuk wawasan. Ada waktu 1 jam, wawasannya sore ya sekarang. Lebih berapa? 20-an 5 dari 15 ke 15. Iqbal sepengetahuan Nabi Iqbal, kita bicara Sakofah dulu. Kita ini negara Indonesia ini negara apa? Bangsa Indonesia ini termasuk kategorinya kan, ada negara maju, ada negara berkembang. Dalam pelajaran IPS ya, termasuk negara berkembang. Berkembang itu artinya apa? Apanya? Tambah besar, gendut, tambah luas. Apa? Sobi, negara berkembang maknanya apa? SMP ini. Mana lagi kita ada negara maju, negara berkembang. Kita negara berkembang betul. Tidak negara maju. Berarti apa? Tidak maju. Tidak maju itu apa? Itu tinggalan gitu ya. Tinggalan. Ya. Berkembang. Sadar belum? Ya. Andri, tadi pahamkan sejak sekarang kita ini tertinggal. Ukurannya diantaranya yang masalah kesejahteraan. Walaupun secara Islam, ya kita itu menginginkan maju itu lengkap, ya. Maju dalam Islam itu berkeadaban, berkemajuan, berkeadaban. Maknanya apa? Perwujudan akhlak mulia. Maju dalam Islam itu, negara maju itu negara yang mewujudkan keadaban. Tidak banyak kriminal, adab-adab kepada Allah ditegakkan, kepada Rasul, adab-adab kepada orang tua, kepada guru, ditegakkan. Artinya apa? Tidak sama memang maksud kita maju, walaupun kita ingin dua-duanya ya, tentu ya, ekonomi maju, ya, adab juga maju, tinggi, orangnya mulia, ya. Nah, ternyata ya para santri, kita ya harus melihat secara objektif jujur apa adanya, bahwa secara konsep kita adalah umat yang unggul harusnya, atau secara teorinya harusnya masuk apa? Kuntum khaira ummatin, harusnya menjadi umat terbaik. Ini banyak sekolah itu khairul ummah, membentuk generasi yang khairul ummah. Ada yang membentuk generasi yang apa? Cermin menyatu insan kami. Ini ya, manusia yang sempurna, ya, paripurna. Walaupun dan itu contohnya Nabi gitu kan, kita sudah sampaikan. Bahwa kita sekuat mungkin mengikuti Nabi, sekuat-kuatnya mungkin ada yang unggul, saumnya unggul, tutur katanya unggul, sodakohnya, ya, unggul ilmunya mungkin, ya, metode mengajarnya bagus, unggul, gobit bisa beli hafalannya, tidak ada banyak yang bisa kita teladani dari
aspek Rasulullah. Guru itu ke sana, ya. Namun faktanya ini realita. Memang masalah itu konsep yang seharusnya idealnya dengan fakta yang terjadi senyatanya timbang, ya. Itu namanya apa? Masalah antara teori dan praktek tidak sama. Mana? Secara teori umat Islam harus unggul, tapi secara fakta tadi tertinggal. Ya. Nah, dalam hal ini sudah dikaji ternyata untuk negara yang unggul, yang maju, sukses di Asia saja yang kita untuk jadikan apa muhasabah, dikaji viral ini ya, sehingga kita juga tercengang dalam arti itu tuh ajaran kita. Kunci sukses atau mengapa bangsa itu maju, negara itu maju, melebihi atau melampaui kita sebagai orang Indonesia yang mayoritas Muslim, ya. Yang itu sebenarnya ada sebab-sebab majunya itu lantaran mengamalkan ajaran Islam, atau yang mereka lakukan itu ternyata itu bagian ajaran agama kita yang kita sendiri silakannya selesai pada tataran konsep, tidak pada tataran pengamalan. Ya, baik, sekarang ditulis santri poinnya 10 rahasia sukses negara Jepang. Judulnya Jepang sebagai negara yang sukses di Asia tentunya. Iya, 10 rahasia sukses orang Jepang, negara Jepang yang sudah ada dalam ajaran Islam. Ini kita perlu dalami dan yang kita amalkan supaya kita cepat mengejar ketertinggalan itu. Jadi masalahnya kita tadi ya, orang Jepang mengamalkan ajaran Islam, majulah dia. Kita orang Islam sendiri malah ketinggalan antara ajaran agama kita tidak kita terapkan. Itulah yang namanya jadi masalah kesenjangan antara teori dan praktek atau pengamalannya. Meskipun mereka terkena tsunami ya, berapa tahun atau beberapa puluh tahun yang lalu ya, lupa kalau artinya hancur ya, ekonominya ambruk, tapi mereka tetap bangkit ya, mengejar ya, ketertinggalan karena musibah itu apa, bencana itu. Yang menjadi menarik untuk kita dalami adalah kesuksesan mereka itu, majunya bangsa Jepang itu, ya, ternyata banyak mengamalkan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Yang pertama, ada 10 ya. Yang pertama, mengapa orang Jepang maju mendahului kita? Pertama, budaya malu. Satu, malu sendiri. Catat, malu.
nanti dikultumkan. Habib minta kultumkan semua santri yang ada ini. Malu itu menjadi budaya ya leluhur turun temurun dari bangsa Jepang. Bahkan apa? Ada tradisi kita dengar apa kalau sampai melakukan korupsi atau dosa ya, sanksi itu kadang-kadang sampai bunuh diri. Karena malu mereka, ya. Mereka punya samurai, pedang samurai. Kalau mereka kalah misalnya, malu. Ini nggak baik ya, jadi mereka kenyataannya begitu bunuh diri. Saking malu gitu. Ya, mereka sanggup bunuh diri karena malu. Kalah. Ya. Kalau dalam pemerintahan mereka mengundurkan diri. Ya, nggak perang kan kondisinya. Mereka kalau memimpin gagal, memimpin periode tertentu itu gagal, bisa mengundurkan diri atau melakukan kesalahan lah ya. Kita kok nggak pernah dengar orang mengundurkan diri di Indonesia. Dan Malaysia kemarin itu mengundurkan diri. Ya. Indonesia jarang betul. Ya. Lah kita lihat ya, pemimpin yang terlibat korupsi gagal menjalankan tugasnya. Nah efek negatifnya ya mereka sekurang-kurangnya mengundurkan diri bahkan bisa bunuh diri. Ya. Atau kalau santri nilainya jelek itu bisa alhamdulillah sih, tapi ini memang kenyataannya ya bunuh diri juga kan. Nggak naik kelas, malu. Itu karena malu sama lingkungannya, sama teman-temannya, malu sebagai dasarnya. Apalagi kalau melanggar hukum norma, sangat malu. Melanggar ketentuan umum. Ada hukum tertulis, ada yang tidak tertulis tapi berlaku. Maka orang itu harus bisa empan-papan. Kalau saja diajari nggak itu bahasa falsafah. Tapi orang Jawa, falsafah kan Jawa Barat, Bandung lain ya orang Sunda. Tapi prinsipnya kita berdiri di mana itu menyesuaikan. Tahu diri, ya. Iyalah, ada hukum tidak tertulis. Bukan seenak-enaknya sendiri. Ya, apalagi melanggar hukum tertulis. Norma-norma itu sumbernya kesepakatan. Kalau syariat ya nggak haram untuk diputuskan secara fikih ya haram di mana saja. Norma ini bisa ya beda ya, karena sumbernya lingkungan ya, adat istiadat masuk juga. Lalu bagaimana dengan ajaran Islam kita? Malu itu adalah bagian daripada iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Ini ada hadis inna likulli din khuluqan wa khuluqul islami al-haya'. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Sampai ada turun di sekolah jadi apa? 10 budaya malu santri, 10 budaya malu bu. Ini juga di kantor gawe. Ya. Artinya peraturan-peraturan itu sebetulnya terpaksa ada karena orangnya nggak benar beragama. Kalau benar beragamanya dan dia menjadi orang yang punya malu tinggi, misalnya nggak perlu banyak aturan-aturan dari sekolah, dari kantor.
Ini pokoknya agama urusannya. Rasulullah juga bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali apa? Khair. Tanya, bajunya dilurus, yang digulung. Ya roh, malu terlambat roh. Jam berapa katanya? Kadang malah belum mandi taruh, masih apetik ngantuk. Bahkan Rasulullah juga ya dalam hadis yang lain, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyadda hayat minal adra'i fi ibriha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemalu daripada gadis. Itu ya, gadis itu pemalu ya, yang dipingin. Aku yang mau menikah malu ya calonnya ya. Nah, 2 bulan lagi udah marah, malu ya. Dan Nabi lebih dari itu. Ya setiap orang punya kecenderungan masing-masing. Tapi secara umum kalau maca menor, apalagi blenger itu apa ya? Terlalu banyak ini bedaknya, tak meter, andelin. Bibirnya kayak makan darah. Terus kondangan, lenggak-lenggok sambulan, kan pakai kebaya baju yang mata dilihat seluruh apa ini seluruh tamu ya, malah senang nanti bacot, harusnya malu jadi pusat perhatian, malah itu yang dicari, selfie sekalian upload, nunggu like, nggak like meriang gitu. Ini banget kan? Apa ada kira-kira contoh dari Nabi begitu? Yang malu berarti, kalau malu berarti apa? Ditutupi kan, untuk tidak dijaharkan, tidak ditampakkan. Hanya itu pengantinnya yang mau dipajang, satu goyang, itu pasti nunggu-nunggu gitu, gak berani menatap undangannya. Padahal itu acara dia yang malu dia. Kemudian kalau diturunkan ajaran Islam kita sudah seperti itu, konsepnya jelas, maka silakan santri malu, tidak tasmi, tidak bilgoib, ya coba malu, lagi tulisannya jelek, orang Islam nulisnya jelek, nah malu ini nggak masuk, nggak izin, enak-enaknya sekolahmu, ya udah pantas dikeluarin namanya. Berapa kali nggak pernah izin. Antara apa toleran ya dan disiplin itu manusiaan itu kuatkan, menuruti gas ya. Di sisi lain memberikan di Nabi suruh apa ya, siru wala tu'siru, berikan kemudahan. Membuat sekolah sampai jam 5 di sini itu sudah sangat bagus. Iya kan? Dikurung sampai jam 5 mana Mbak Ida, sampai lari-lari ke sana itu sudah sangat bagus ya loh. Kalau ingat-ingat dulu kita ya sekolahnya sebentar. Saat mungkin di pondok sekolahnya lama. Saya entah di pondok apa enggak. Kecil sekolah itu jam 10 kelas 1 ya pulang bolan sampai mana-mana berkilo-kilo. Iblon kayak Nazil, Iblon itu mandi di ledeng di kali. Ya, coba itu dicek ya, seberapa malu kita dibandingkan orang Jepang. Malu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, ini suksesnya orang Jepang yang bagian dari ajaran Islam yang mereka amalkan, mereka mandiri. Dua, oke, mandiri. Terus, pertama tadi apa lagi? Malu. Dua, mandiri. Sejak usia dini anak-anak dilatih untuk mandiri. Ya kalau eman-eman terus apa namanya, eman-eman kasihan, ya nggak bisa-bisa. Ya, terlalu diprotek, overprotected, nggak pernah diberi kesempatan, ya dia tidak punya pengalaman. Ya, ini mungkin kalau terlalu beresiko juga harus kontrol. Akhirnya banyak juga teledor ya, yang keseplung, ada yang di dalam mobil pengap meninggal, itu ibu-ibunya yang ngawur ya ini. Tapi di sini adalah dilatih. Berarti apa? Dikondisikan. Kalau dilatih itu ada proses, targetnya apa, ya kan? Prosesnya bagaimana mewujudkan itu dilatih. Nanti dulu ada yang pernah disuruh nyuci ya, tapi apa sekarang nyuci lagi? Enggak. Nah itu latihan, bukan terus-terusan. Jadi maksudnya itu bukan supaya santri nggak nyuci itu supaya main raketnya lama, maksud itu aslinya supaya belajarnya bisa lebih banyak. Tapi ini, nyapunya belum, raketnya ya padahal masih belum, terus kotor. Boleh kalau pelintir pasir kakinya lecet sendiri. Ya kemarin habis sapu sampai bersih. Tadi nggak mau nyapu udah main. Itu yang menyangkut kamu sendiri yang pakai. Apalagi kalau mikirkan orang lain. Ini kalau ada orang kepleset ya gara-gara perbuatan kita gimana? Nggak sampai ke sana, untuk dirinya sendiri aja begitu. Dikisahkan seorang anak TK sudah harus membawa kertas besar berisi pakaian ganti, makanan, buantak berarti ini orang Jepang, bento istilahnya, bungkusan makanan siang, sepatu ganti, buku-buku, handuk, dan sebotol besar. Oh ini banget ya, merantau kan? Iya toh? Ganti buku, handuk, dan sebotol besar minuman, kalungkan di leher. Jangan kecil dilatih begitu. Lepas SMA dan masuk bangku kuliah, hampir sebagian besar tidak meminta biaya kepada kedua orang tuanya. Ternyata dengan didikan dilatih mandiri itu sejak kecil, ya bisa menyiapkan kebutuhannya sendiri sejak TK. Itu sudah dilatih sejak TK ini tulisannya. Nanti saya share. Maka pas SMA, lah ini nggak cocok dengan Islam. Balik itu dilatih, disiapkan untuk bisa mandiri. Ketika 15 tahun berarti sudah dilatih. Jadi ayah bawa ya ketuaan kan 20 tahun. Sekarang menanggung nafkah ibunya. Kalau mungkin ayahnya sakit, bisa jadi harus dikasih juga. Tuaan ayah bawa kayak Abi itu yang pas. Ya 16 tahun sudah kerja. Kalau nurutin ini loh, Kanjeng Korsi itu. Nah kayak gitu itu ya responsif. Ya SMA. Kalau enggak, kalau contoh menuntut ilmu itu satu min itu. Siapa tahu satu min umur berapa hijrah dari Riau ke Jombang? 14 tahun. Kalau kelas 3 SMP, lulus SMP ya. SMP itu kalau zaman dulu mungkin 12 tahun udah lulus SD. 15 ya. Sekarang yang tua-tua, dulu kecil sudah sekolah. Mungkin sekitar 15 sudah berangkat masuk SMA. Riau itu jauh di ya. Entah dijenguknya berapa lama itu. Mandiri berarti 15 tahun bisa. Lebaran itu ya nggak opor mungkin ya di sana saja lebaran itu. Ya. Lebaran ya di Jombang saja tetap di pondok. Jadi lulus SMA
sudah bisa kuliah biaya sendiri. Mereka ini part time kerja separuh waktu, mereka sambil kuliah. Untuk kehidupan sehari-hari mereka sambilan. Apa kuliah itu dikira dari pagi sampai jam 4. Malah kuliah itu ada yang dibuat 2 hari. Malah keren-keren ini kalau mau S2 dibuat sehari. Kemarin yang Sarukan Mutahara itu Mas Rusman rupanya kuliah 1 hari Pak kuliahnya. Sebulan sekali. Terus S2 mau. Yuk boleh Mas. Ya enggak kena Pak, tapi ya gimana? Alah, gimana yang cari kertas. Kuliah gimana sehari gimana? Kuliah 24 SKS itu kalau dibuat full itu 2 hari. Di jam 8 sampai jam 5 itu selesai itu. Cuma Nabi bilang itu 2 hari berarti. Ini UIN dibuat 5 hari. Sisanya ngapa? Banyak waktu untuk bisa part-timer seperti anak Jepang. Bekerja. Itu kemarin saya share yang viral itu kan, kuliah di Universitas Negeri Makassar. Seorang gadis, anak pertama kan, bapaknya sakit, ibunya sakit. Yang mana dulu bapak ibunya? Kuli panggul semen ya. Kuli menurunin semen dari mobil yang uso yang panjang ini. Gantiin dia untuk biaya kuliah. Perempuan viral akhirnya masukkan nama YouTube viral, masuk berita. Malulah yang laki-laki yang gagah yang sehat masih terus ini nyadong ya sebenarnya istilahnya, nunggu kiriman. Hentikan itu ya. Andri harus punya ini kemandirian. Tuh orang Jepang begitu ya. Nomor 3 orang Jepang maju. Nomor 1 malu, malu sekolah lambat, ya Pan? Malu ribut, malu nilainya kecil, malu nggak lulus tasmin, malu nggak setor, malu nggak setoran, kira-kira ibumu ya. Orang kamunya nggak mau. Kemudian mandiri, ya mandiri nih, mandiri. Jangan-jangan ini belum bisa ini ngelipet baju, jangan-jangan. Bisa man? Bisa. Nyuci baju? Bisa nyuci baju man. Empat pagar aja bisa man. Apalagi nyuci baju ya. Berantem sama kelas SMP aja berani. Waduh. Mandiri ya. Adalah anjuran untuk berusaha sendiri dan tidak tergantung. Ini yang udah punya mertua yang betah di rumah mertua agak aneh. Perasaan gitu, mantui ngekos. Semalam aja krisenin itu harusnya. Ya saya pas rasanya. Kalau normal itu mesti cukup kayaknya. Ya. Coba disuruh berusaha mandiri, ya. Islam kemudian memerintahkan sesungguhnya seorang di antara kalian bawa tali-tali dan pergi ke gunung bukit nyari kayu bakar. Itu perumpamaan hadisnya yang artinya kemandirian. Kemudian dipanggul ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik daripada minta-minta, ya, lebih baik daripada meminta. Jadi balik 15 tahun orang Jepang SMA sudah bisa mandiri, lulus SMA kuliah bisa sambil kerja membiayai ya kuliahnya sendiri. Bahkan para nabi ya, di antaranya Nabi Daud, nanti kan pesan Nabi Daud seorang raja besar, tapi dia makan dari mana? Dari hasil kerjanya sebagai pandai si tukang buat golok tadi kan, pisau atau alat-alat yang dipandai dari usaha itu ya.
hadisnya ya, tidaklah seorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Sedang Nabi Daud, wa inna Nabi Allah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dia dari tangan sendiri ya makan, minum, ya memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja menjadi panis. Itu yang kedua. Satu tulis. Satu apa tadi? Malu. Tulis ketiga. Nah kalau ini nggak malu ini, jajan dibagi. Nah, kurang bangkunya ya. Tapi malu terlambat ya, Le. Ya? Iya. Malu nggak nulis tapi ya. Kenapa sekolah nggak nulis? Yang ketiga, orang Jepang maju karena pantang menyerah. Ini nggak gampang apa ya, menyerah ya. Sejarah membuktikan bahwa Jepang termasuk bangsa yang tahan banting. Ya sebagai macan ya, maksudnya banting itu ya kuat. Artinya ujian-ujian, kesulitan-kesulitan tidak menyurutkan langkah. Kalau belum cetak skripsi, udah ganti tahun ini, nggak surut langkah, ya. Mau ada penyerahan malah nggak jadi. Ya. Kalau belum dapat legalisir ijazah, belum selesai itu kuliah. Lama itu ya. Misalnya orang Jepang ya, ketika itu dibom ya, Hiroshima dan Nagasaki, yang mana itu oleh orang-orang sekutu ya, ketika Jepang menjajah kita, mereka dibom. Berarti apa? Hancur kan negaranya, ekonominya ya, kalah perang pula, tambah gempa bumi. Yang orang Jepang nih di Tokyo, ibu kota Jepang, ternyata Jepang tidak habis ya, artinya tidak langsung tutup negara itu ya. Ternyata dalam beberapa tahun berikutnya Jepang bangkit, berhasil membangun industri otomotif ya, dan bahkan mampu membuat kereta cepat. Ada tokohnya namanya Akio Morita, juga awalnya menjadi tertawan ya, ketika menawarkan produk yang mungil ya, tapi akhirnya dia bisa sukses. Waktu awalnya buat tim kecil, tapi akhir-akhirnya itu yang kita kenal, Jepang punya merek Sony yang mendunia, melegenda. Akhirnya dia setelah ia melalui masa-masa sulit, dia pantang menyerah menawarkan produknya, sampai pada akhirnya Akio Morita berhasil ya punya merek Sony dengan produknya elektronik yang mendunia. Ini sebagai contoh ya, di semangat dan pantang menyerah orang Jepang. Lalu apakah dalam ajaran agama kita tidak ada orang Islam disuruh Nabi ihris alama yang mauka wasta'in billah. Tuh. Yang ngomong sendiri apa? Bersemangatlah kamu terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan memohon pertolongan lah kepada Allah, wala ta'jas,
Dan jangan merasa minder, lemah. Nah, pantang menyerah terus. Mana yang gagal tasnya SK, ulang. Ya. Seperti itu yang belajar nahwu. Kenapa saya itu mengajar ya? Batu ditetesi apa? Air. Kemudian airnya, nah air yang lembut, batunya lama-lama terlubangi. Itu di rumah kita. Kemarin itu jebol depan kamar ini, ya, kan? Air kan keramik itu kena air dari grojokan ini, genteng apa? Lama-lama ambrol. Ya. Nah kalau yang menghafal sulit, matematika mana sulit? Ulangi terus, ya. Ulangi, durasinya diperbanyak, mujahadahnya ditingkatkan. Disuruh ya oleh Nabi kita semangat meraih apa-apa yang manfaat bagi antum, semangat. Ya, mau berangkat sekolah semangat, ya rezeki susah manfaat semangat. Ya, sungguh-sungguh. Tapi tidak berhenti di situ, disuruh berdoa. Wasta'in bila minta pertolonganlah kepada Allah. Dan dilarang apa? Putus asa wala rajas. Ya. Ada kemudian ya. Yang keempat, orang Jepang sukses. Ternyata mereka setia, ya, loyalitas, ya, memiliki loyalitas yang bagus, yang tinggi. Misalnya di sini dicontohkan loyalitas membuat sistem karir di sebuah perusahaan berjalan dan tertata dengan rapi. Ya. Sedikit berbeda dengan sistem di Amerika dan Eropa, sangat jarang orang Jepang yang berpindah-pindah kerjaan. Orang Jepangnya apa? Setia kepada pekerjaannya itu. Enggak ganti buka bakso, angkruk, nanti mie ayam, nanti apa lagi kan nasi goreng, ganti, jadi guru, gak kerasa kayak gini, ganti lagi buka lagi makanan kuliner, ganti lagi jualan baju. Yang begitu itu ternyata tidak ada bagi orang Jepang. Orang Jepang setia. Dulu saya sampaikan apa? Bakat, bahagia, sukses. Sekarang, bakat, bahagia, sukses. Gali, kalau memberikan kelebihan apa? Temukan. Bahagia di situ setia, ya. Tekun, tekan. Ujian pasti, tapi dia istiqomah. Badai menyapa pasti. Semakin lama usahanya, ya, semakin besar terpaan ujiannya, ya, makin banyak masalahnya. Setia. Jadi nanti kalau tekun, tekan, kalau dia loyal, ya, kalau di sini dikaitkan dengan yayasannya, kalau ini PT, yayasannya lama-lama bisa ada sisa operasional yang itu mungkin bisa untuk peningkatan kesejahteraan atau ya pengembangan, asal uangnya ada rasional pasti, ya, dengan loyalitas yang bagus akan berdampak pada peningkatan kualitas. Kalau kita seperti santrinya ini mutunya meningkat, ya. Kalau kita kerja bagus mungkin bisa ditekan pemborosan listrik,
kipas, AC, tidak asal. Kerusakan bisa diminimalisir sehingga efisiensi pembelian pengadaan itu bisa awet, ya. Dananya bisa untuk pengembangan. Kalau sekolahnya punya aset peningkatan sarana, ya. Kalau masjidnya juga sama ini, masjidnya tertib, disiplin, awet, ya. Hemat, bisa punya program-program banyak program keumatan bisa terbiayai antara manajemennya efektif, efisien, ya. Ini loyalitas tinggi, ya. Apakah dalam Islam tidak disuruh loyal? Disuruh, nggak boleh khianat, ya. Harus amanah. Asal perusahaan atau tempat kerjanya itu tidak melanggar syariat. Ya, Nabi SAW bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Ya, orang itu sesuai akadnya, syarat-syaratnya. Oh ya, buka lowongan pekerjaannya ini jelaskan. Bahkan bila perlu kita ini cobain aja dulu, cicip dulu, rasa-rasain dulu, baru bermusyawarah atau kontrak lah, gimana kesepakatan. Ya tentu kalau udah oke ACC, ya dua-duanya oke, nggak sebelah. Orang Islam berkewajiban memenuhi persyaratan mereka. Jadi dalam kerjasama atau karyawan sama pimpinannya itu ada pembicaraan. Mungkin kadang tertulis, kadang tidak, tapi diingat-ingat. Ya, diingat-ingat dulu akadnya bagaimana dan dijalankan. Nah, ternyata itu yang membuat, ya, loyalitas itu yang membuat Jepang maju. Nah, kita bagaimana? Ya, gimana kalau ingin lembaganya maju atau kita pribadi, ya, mau mengembangkan apa, ya loyal, ya. Tidak mudah bosan. Itu yang keempat. Yang kelima, inovasi, ya. Inovasi. Inovasi, orang Jepang bisa maju terus berinovasi, ya. Tapi Jepang bukan bangsa penemu, tapi Jepang mempunyai kelebihan tukang mengembangkan peracik, ya, disempurnakan. Yang inovasi itu diminati oleh masyarakat. Kreatif, ya. Maksud kita saat ini urusan pengamalan ibadah dengan macam-macam bendera itu selesai. Terus mikirkan begini nih, inovasinya kapan? Apa waktu itu ada Gojek, ya? Kok belum sampai kita, kenapa ya? Gojek, ada NU. Nah, yang gitu-gitu itu kita harusnya urusannya gitu. Diperbanyak penemuan-penemuan yang berbasis jamiah, bisa komunitas untuk marketingnya bisa. Kemudian dulu ada nawarin air Suli 5, ya, menandingi Aqua misalnya. Kemandirian inovasi itu mereka lakukan, ya. Kita terkenal sebagai bangsa yang konsumen, berarti tukang beli produk dari bangsa lain, nggak punya karya atau hasil dari bangsa kita, atau memang kitanya tidak memikirkan di sini masalahnya. Ya, tidak mau berinovasi. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah
akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu, ya, beberapa derajat. Selesai lah, maksud saya, udah nggak ada udah-udahnya kalau urusan khilafiyah terus diributkan. Jadi habis energi, malah kadang-kadang yang merusak akidah terlupakan untuk dibentengi. Terus jelas urusan inovasi pengembangan ini gak kesampaian. Tahu-tahu habis umur, nggak ada penemuannya apa. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, para santri tulis kerja keras. Orang Jepang, ya, kerja keras tinggi, ya, bekerja. Rata-rata, ini ada datanya. Rata-rata jam kerja pegawai di Jepang adalah 2.450 jam per tahun. Sangat tinggi, ya. Jadi tidurnya sedikit. Orang Amerika cuma 1.957 jam setahun. Orang Inggris 1.911 jam. Jerman lebih rendah lagi, 1.870 jam. Prancis lebih rendah lagi. Kita mau hitung, itulah kita. Yang maunya kerja cuma jam 8 sampai jam 4. Berarti itu nanti seminggunya berarti 5 hari. Coba jam 40 jam. 5 kali 8. Saya coba misalnya dari jam 8 sampai jam 4. Dan ini saya teguh, sebenarnya libur Jumat. Tapi saya teguh diganti. Saya teguh yang libur Jumat. Umpamanya 40 jam kan cuma 200. 40 kali 5 200. 200 kali 4 800 bulan. Sebulan cuma 800 jam. 800 jam. Kalau ini tadi hitungannya kan tahun. 800 kali berapa? Supaya ketemu jumlahnya. Kita jaraknya berapa dengan mereka? Seminggu 40 kali 4 160 ya, 160 sebulan kali 10 1.600. Yang 2 bulan 320 ya. 360. Berarti cuma berapa? 1.900. Itu yang kerjanya 5 jam. Jadi kalau saya ingat saya ya belum subuh sampai isya aja kadang masih lebih. Yang dibolak-balik juga kayak sampai yang 4 malam udah lebih lagi. Nah kayak gitu. Tidur siang ya kadang dapat kadang enggak. Nah ini coba akan menghasilkan apa ketika kerja keras dan ketika santai-santai menghasilkan apa? Sudah di depan mata, tinggal kita milih. Lalu ajaran Islam kita, ya Rasulullah kemudian ya mengajarkan kita untuk berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Nah ini penyakit malas wal jubn. Ada ini hadis ini wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini malas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajzi, kelemahan, kasali, kemalasan, juban itu pengecut, ya. Kalau masih ada santri yang malam-malam kencing nggak berani, gimana? Termasuk ini, ya, wal harami ini hari tua yang jelek. Teman pengen umur berapa? Kalau dikasih saya mau umur berapa? Aku mau. Kayak Nabi itu kan 60, bapak saya 61 wis. Mulai
perlu dibantu. Itu pun orang yang nggak mau loh dipapah-papah itu. Ini udah kelemahan-kelemahan hari tua begitu. Nek bisa nggak ketemu sebenarnya. Maka kalau orang soleh cenderung meninggal cepat, itu sebetulnya ada hikmahnya juga. Terhinakan nggak kalau orang tua itu tunduk-tunduk, pikun kepleset, diguyu nggak kalau anak-anak diguyu? Ketawain kakek buyutnya makan mencong, rontok nasinya nggak kena mulut, nyari sambel tak ketemu di meja makan, pikun gerayang-gerayang salah-salah ngambil, nggak mau. Maka di sini suruh berdoa dari kejelekan hari tua. Boleh nggak usah tua, ya. Kalau boleh, pengen pulang saja sekarang. Kalau tak kasih pulang, sama nanti setengah 4, mending pulang mana? Senang mana? Bonus nih, bonus pulang cepat. Ya mesti pengen pulang sekarang. Begitulah kalau kita betul-betul mendalami, kita pengen berjumpa dengan Allah, meninggal cepat. Tapi bukan pengen mati itu karena nggak mau menanggung beban bunuh diri kan ya. Kata gue ini, boleh abad mending. Oh tak berapa sih saya mungkin piye? Mati apa piye? Karena ditagih. Enggak begitu maksudnya. Ya, enggak begitu. Ya, jadi dia rindu ingin berjumpa dengan Allah. Liko Arabi kangen seperti kita pulang kampung, kan kita enggak di sini rumahnya ini. Santri semua mondok, tidak di sini rumahmu. Ya, kangen pada kampung halaman. Seperti itulah kerinduan orang beriman. Maka ketika malakul mau datang pagi sore ya enggak apa, enggak ada kepanikan yang berlebihan terhadap kematian batin. Biasa. Kemudian disuruh berlindung dari apa? Sifat kikir. Siapa yang suka dengan orang pelit? Mati gak ada yang ukur. Itu ada cerita dari Kiai Anwar Zaid gimana itu? Kalau orang pelit itu mangan kacang hijau ben utuh. Gak usah digeremus. Nah, saking wong pelit kok. Kalau mau rumah ceramah makan kacang hijau utuh, ditokne meneh diubah dipangan nih. Itu gambaran orang pelit. Gila nih gitu ya. Bacot ya, pikir. Dan juga berlindung kata Nabi dari siksa kubur, ada kubur, termasuk fitnah mahya wal mamat. Ada fitnah-fitnah sebelum kematian. Ya. Ini kita berlindung, yang itu kemudian bagian daripada apa? Adab kita kepada diri sendiri. Terus berikutnya berarti harus dilawan. Kalau dari kelemahan berarti lawannya semangat. Ya. Dia harus tidak memanja-manjakan fisiknya. Ya. Dia harus paksa dirinya sendiri untuk terus melangkah. Kalau hidup seperti menggayuh sepeda, tidak berhenti dia terus di ontel itu pedalnya supaya sampai kepada harapan, pulau harapan atau surga. Maka rasa malas musuh. Orang bodoh nggak apa-apa ya, guru senang. Iyalah biar gurunya dapat pahala kan menemui atau ngajarin murid bodoh. Tapi guru akan benci, akan sebel dengan murid malas. Karena awal-awalnya pinter atau mungkin paham, lama-lama karena malas murojaah, malas mendengarkan penjelasan guru, bodoh lagi. Dan cilakanya dia merasa pinter, tapi bodoh. Antara malas. Bener rasa takut, orang nggak boleh takut, berani karena benar. Ya, nggak mau takut ya, dia lawan rasa takut. Fastabiqul khairat. Diperintahkan apa? Surat Al-Baqarah 148, berlomba-lomba dalam kebaikan, bekerja keras, yang punya karya. Kemarin itu gambar ya, kok bagus-bagus. Coba
berlomba-lomba setoran sama Ustaz Muin banyak-banyaknya? Boleh. 1 lembar. Rekapan tasbih sama Ustaz Nofis seminggu. Berapa? Ayat 1 sampai berapa? Atau 1 surat selesai. Coba berlomba-lomba begitu. Ya. Karena masih tugasnya menuntut ilmu, ya. Usari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Itu juga perintah cepat-cepat bertobat, ya. Enggak males gitu. Bersegera. Berarti kalau pengen masuk surga, berarti segera beramal soleh. Gimana itu Ustaz? Terus orang itu cuma nunggu waktu sholat diisi amal berikan, ya. Yang pokoknya sholatnya, aktivitas antara sholat menuju sholat itu tambahannya gitu, ya. Jadi nggak balik-balik. Saat Imran Jamil sudah dijamin kok, ya. Rezekinya sudah dijamin, itu malah dipikirkan. Tapi yang akhiratnya yang nggak dijamin malah diabaikan. Itu. Ya, jadi kebalik-balik, bukan porsinya dipikirkan, yang harus dipikirkan malah nggak dipikirkan. Ya, baik. Yang ke-7, kalian, terus urusannya apa ini? Apa mana bukunya? Nggak tahu Oke. Ya, cari buku masih lama. Nanti kamu cuma ganggu nanti. Oke. Tulis. Yang ke-7, jaga tradisi. Orang Jepang menjaga tradisi menghormati orang tua dan ibu rumah tangga. Itu hanya begitu. Orang Jepang sukses karena menjaga tradisi menghormati orang tua dan ibu rumah tangga. Orang Jepang, ya, dengan perkembangan teknologi dan ekonomi canggih, pinter-pinter, orang Jepang tidak kehilangan budaya, ya, menghormati orang tua, minta maaf, ya. Misalnya orang Jepang ini nabrak, naik sepeda nabrak pejalan kaki, maka jangan kaget kalau yang kita tabrak malah yang minta maaf. Waduh, gimana coba? Kalau di sini ya hancur yang nabrak banyak. Ini tradisi fakta, ya, yang sangat baik gitu, ya. Dulu-duluan rebutan salah gitu. Rebutan ngalah, rebutan salah. Kalau terjadi insiden atau kecelakaan atau konflik, ya, ngalah. Itu ini kemudian dalam Islam, ya, tradisi yang baik, di mana adat muhakam bisa, ya, kalau adat yang baik itu jadi hukum, ya. Misalnya orang Arab mengisahkan memuliakan tamu, biasa, ya, menepati janji, sumpah, walaupun sumpah itu berat. Bahkan ada tradisi bisa dijadikan patokan hukum, ya. Syekh Dr. Muhammad Al-Burnu Hafizahullah menjelaskan makna kaidah ini bahwasanya adat manusia jika tidak menyelisih syariat adat, bersanding syara, ya, tidak menyelisih syariat, itu hujah, boleh, wajib beramal dengan konsekuensi karena adat dapat dijadikan hukum. Nah, ini orang Jepang punya tradisi menghormati orang tua, ya. Termasuk mengenai wanita yang menikah, ya, dan tidak bekerja, modernnya tidak bekerja. Ini juga ajaran utama agama Islam. Kerjaannya ya ibu rumah tangga itu, ya, dan jangan dianggap sebagai pekerjaan yang sepele.
Akan tetapi menjadi seorang IRT, ibu rumah tangga itu mulia, kehormatannya tinggi, pengorbanan mau hamil, mau ngelahirin, terus melahirkan generasi yang terbaik. Ya, nah ini orang Jepang begitu. Apakah keselen gimana sih? Kecapean itu enggak jadi hamil juga ada yang bilang keguguran pada akhirnya, enggak jadi stres akhirnya apa enggak hamil seorang wanita yang atau ibu yang muda yang baru menikah, bayi lah umpamanya itu kok enggak hamil jangan kecapean apa terus bayi ya panah gue juga bayi bukan ngurus gue ngurus panah banget ya, ngurus Semeru bareng. Jadi mereka bangga loh bagi tugas gitu, bagi tugas gitu, ya menjadi ibu rumah tangga juga memastikan anaknya untuk bisa dididik. Loh, ini guru-guru wanita ini kira-kira bisa seikhlas ibu kandungnya enggak? Terus guru laki-laki ditambah karena ibu ya kira-kira ya wes ya sekali dua kali tiga kali manusiawi. Kamu bisa nggak berubah? Ya tiga kali ngomongin dia disamblek kan gitu. Orang tua sendiri kan masih turun pula doanya, masih juga kasih duit ya kan? Nggak ada berhentinya itu. Nanti yang udah mau punya anak satu deketin kayak apa ya? Atau malah minta gendong. Akhirnya kita kayak nggak ada bekas apapun tadi kita udah marahin, ya dianggap. Banyak guru-guru ini bisa ngalah-ngalahin ibu kandungnya ikhlasnya. Apalagi pengasuh, apa nih? Babysitter, yang menang ini. Jangan disuap satu menit, coba sampai dan menang. Punya ilmu itu, suruh ngomong rela lagi. Kalau yang ngomong Abi bawa kan khusyuk. Nah, mantap. Baik, jadi menghormati orang tua ya. Orang Jepang ya, waktu buka Allah tak illa iya wabil walidaini ihsana. Imma yang lugo, yang lugo naik kaki barang rumah, oke rumah, walaupun rumah, ufit walaupun rumah, rumah, kaulan kain. Tadi, karena sejarahnya santri yang diwajib sama ibunya itu bisa belajar sukses, terima lulus. Ada, dia harus mesti anak itu taat, ya. Mesti anak itu patuh pada orang tua, ya. Kedelapan, waktunya udah mau habis. Nah ini kemarin sudah dilatih tuh sama mereka apa? Carikan baca. Orang Jepang senang baca. Budaya baca, bukan nonton, bukan ngobrol ngobrol. Nah Nabi Iqbal teman akrab sama Rizky ngobrol terus diajak baca ya. Tapi tadi anak Nabi Iqbal suka baca, tapi saya yang dibaca apa? Komik ya. Yang dibaca apa? Baca buku ilmiah. Waduh pening buku ilmiah. Buku-buku ilmiah, bacaan yang ilmu ya. Jadi orang Jepang senang baca ya. Sebagian besar ketika naik kereta ngapain orang Jepang? Naik kereta listrik orang Jepang baca ya. Dia tidak hanya diam. Di kereta apa banyak bacaannya? Yang pasti di pesawat. Di pesawat pasti ada. Tapi juga kadang bacaannya promosi wisata. Baca ini lagi cuma destinasi wisata isinya nggak ada buku-buku ilmiah yang penting ya, cuma promosi. Nah kalau di kereta, ini kereta Palembang siapa yang naik? Saya belum pernah. Kereta di Jawa, nggak terlalu banyak ya. Tapi di sana berarti ini mungkin saya disediakan dugaan saya, tapi juga ini orangnya bawa buku sendiri. Nah, buku sendiri siapkan buku sendiri ketika
masuk kereta mereka membaca sambil menunggu sampai kepada tujuan. Ya, walaupun berdiri ya Pak, walaupun berdiri orang Jepang membaca, tak mesti harus duduk nyaman. Pastinya kereta yang tetap goyang-goyang, walaupun mungkin kereta listrik nggak banyak goyangannya, tapi tetap bergoyang lah. Tapi mereka membaca, nggak ada ceritanya nganggur, hanya berdiri atau duduk manis, ngelamun. Mereka membaca. Lah Islam gimana? Iqra bismi rabbika ladzi. Agama kita nyuruh, ya, bacalah dengan nama Rabbmu, ya, yang telah menciptakan. Sudah dilatih itu, latihan membaca, kurang ya, yang pesertanya ya campur aduk, jadi ada yang nggak bisa baca, ada yang sudah bisa, dan ada yang malas baca. Bro, baca seneng nggak bro? Yang bener bro, sama nonton, sama mancing, seneng mana? Sama bulu tangkis? Baca matanya pedes ya. Baik, yang 9, orang Jepang sukses hidup hemat. Orang-orang kaya gak ngetoi kadang-kadang ya. Yang orang kaya malah medeni penampilannya ya Allah. Bila sugih tenanan. Mungkin pegawai ini tahu sebenarnya. Apa ini penjaga di supermarket itu bertakon. Kan tiap hari dia tunggu. Ini harus tubuh bertakon. Ya, hidup hemat. Orang Jepang memiliki semangat hidup hemat dalam keseharian. Sikap anti konsumerisme atau boros ini nampak dalam berbagai bidang kehidupan. Di masa awal mulai kehidupan di Jepang, mungkin kita sedikit heran dengan banyaknya orang Jepang ramai belanja supermarket. Ya, pada sekitar jam 19.30, dan ternyata sebelum tutup itu pihak supermarket memotong harga hingga setengahnya. Oh guru ini ya telaten gitu ya, nggak langsung tentang punya, pokoknya nggak perhitungan gitu ya. Itu bisa khilaf ya. Kalau kita awalnya mau window shopping, cuci mata, jalan-jalan, istilahnya itu, nggak mau beli itu, ternyata pas di dalam supermarket surupan khilaf, semua dibeli. Akhirnya pulang habis uangnya. Yang begitu-begitu itu mending nggak punya uang. Habis ya, pas-pas saja, jangan pegang uang akhirnya dia belanja terus. Nah Islam nyuruhnya apa? Wa qana'atu bil qalil. Menerima ketetapan Allah itu ya dengan berlapang dada. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Kalau punya duit membelanjakannya jangan berlebihan. Walam yaqduru wa kana baina dzalika qawaman. Dan enggak pula pelit, tengah-tengah loh. Ya, tengah-tengah. Enggak pelit, enggak boros. Ya, walaupun dalam Islam disuruh bersedekah. Ya karuan kalau loman itu balik cepat ya. Sering itu apa hukum apa belau attraction apa ya. Kalau kita memberi makan ya kita dikasih sedekah makan. Iya, cash. Ya, ada orang hampir jual apa itu? Jual apa? Kursi panjang itu bambu, si makan. So menang urusan itu dana dikasih. Ya, pas saya kuliah ke Bogor di jalan ditraktir makan juga. Gak bayar di rumah makan. Ketika travelnya apa? Berhenti makan. Suka-suka kadang begitu. Ngasih makan orang yang kita nggak nyangka ya, orang juga kemudian memberi kita tidak sangka-sangka. Terakhir 10 kerjasama kelompok yang baik. Ya waktunya habis biar Samun bisa sholat asar di sini. Kerjasama kelompok yang baik. Ya, budaya di Jepang tidak terlalu mengakomodasi kerja-kerja yang terlalu bersifat individualistik, tim, kerja bareng tim. Ya, dia suka tim. Ya,
Ada anekdot bahwa satu orang profesor Jepang akan kalah dengan satu orang profesor Amerika. Namun 10 orang profesor Amerika tidak akan bisa mengalahkan 10 profesor Jepang yang berkelompok. Ini perlunya harus bersatu, sinergi, saling melengkapi. Ya, umpamanya Ica ini biar terus lulus urusan panggilan ini sampai imam doa pernikahan nggak sanggup beberapa urusan kesurupan di sini nih Pak, syaratnya sampai nginep pun nggak apa bagi-bagi ya. Jadi kira-kira bagi tugas ya. Urusan-urusan ada spesifikasinya. Kalau mau tim ya atas nama kelompok itu akan lebih kuat. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan. Perintahnya kalau menolong dalam ketaatan. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa anallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.